Ya paling gitu sih. Terus mungkin mereka kan mikirnya yang lemah lembut, yang kalau ini udah jadi belum? Kenapa kok belum jadi? Cuma kan ternyata ini gimana? Aku bilang gitu, ini udah 2 hari. Kamu tuh ngapa baik? Kan kadang-kadang aku gitu. Jadi ada yang tim lead itu yang dia ngeliatin aku atas bawah. Kamu beneran anak sultan? Maksud lohku gitu kan? Kamu pasti yang salah didik ya? Aku cuma, hah? What? Kamu belum ketemu yang lain aja. Salam Rahayu, jumpa lagi di podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Bertemu lagi dengan saya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono yang nampaknya nih ya kebagian mengumpas tuntas atau menampung curhatan saudara-saudara saya. Nah, setelah bulan lalu kita mengulik cerita tentang Bendoro semasa kuliah, gini giliran Jeng Hayu nih ya yang bakal cerita tentang bagaimana sekembalinya dia ke keraton. Ya, meskipun di keraton nampaknya juga masih harus terus berjuang untuk membangun sistem di sana-sini. Jangan lewatkan Rembug Roso kita kali ini untuk mengenal lebih dekat siapa itu GKR Hayu. Halo Jeng Hayu, apa kabar? Baik, Mbak. Oke. Ini kita mau bicara sedikit banyak tentang kamu ya. Sekarang ini kan orang udah banyak yang tahu nih kalau kamu itu adalah sosok di balik pengembangan IT di keraton. Nah, berkat kerja kerasmu itu, sekarang kan masyarakat dapat menikmati informasi dari dalam tembok istana yang dulu tidak pernah banyak cerita untuk masyarakat. Nah, bulan lalu itu kan kita pernah membahas tentang Jeng Bendoro yang sudah harus meninggalkan Jogja sejak SMP ya. Kita semua sejak SMP kayaknya meninggalkan Jogja ya. Nah, kalau kamu gimana coba kamu ceritakan kisah-kisah di balik itu semua ya udah. Mau dari mana? Di sensor aja ya. Semuanya juga boleh. Enggak, terima kasih. Pertama itu aku sih kelas 2 SMP. Naik kelas 2 SMP itu pindah ke Australia. Nah, di sana sekolah bahasa Inggris dulu 3 bulan. Nah, terus karena kalau di Australia itu kan masuknya tahun ajaran barunya itu kan Januari. Yeah. Jadi naik kelasnya di sini itu kan pertengahan tahun. Masih ada waktu lah 3 bulan. Ujian ternyata lulus langsung masuk untuk masuk SMA. Masuk sekolah lah. Waktu itu aku coba tes iseng-iseng berhadiah itu loncat kelas. Jadi masuknya langsung kelas 9. Seharusnya kamu kelas 2. kelas 2, kelas 8 aku masuk kelas 9 lolos. Jadi sebenarnya setengah tahun di depan yang di Jogja itu intinya gitu. Tapi kan di Lalae 98 tuh kan Krismon terus pada pulang tuh. Nah, itu aku masuk ke SMP Stella Duce lagi balik karena kan aku butuh ijazah SMP untuk masuk SMA. Oh iya. Nah, itu jadi kebayang aku nggak mengalami kelas 2 SMP, aku nggak mengalami kelas 3 SMP karena masuknya itu sudah semester kedua bulan Februari, jadi udah persiapan ujian nasional. Itu kan udah tinggal mengulang toh kelas 3. Nah, jadi dalam waktu sampai Februari sampai Mei, which is 3 bulan, aku berusaha ngejar pelajaran dari kelas 2 SMP sama kelas 3 SMP. Semuanya. Stres dong? Lumayan. Ya. Kotak dong? Rontok. Rontok deh tuh rambut. Nah, cuma SMA lanjut di sini SMA kelas 1 di SMA 3 Padmanata. Cuma di sana juga cuma setahun karena kan kita kan S1 semua harus di luar kan. Jadi kalau SMA-nya di Indonesia itu kan nanti S1-nya harus ada penyesuaian 1 tahun. Nah, jadi kelas 2 itu pindah lagi ke Singapura International School of Singapore untuk langsung ngambil yang apa sih waktu itu istilahnya British Diploma. IB? Bukan, beda.
Kalau IB itu kan International Baccalaureate. Oke. Ini sistemnya British. Oh. Jadi supaya nggak perlu ada foundationnya, kurang lebih seperti itu. Itu dulu juga sekolahnya Mbak Mangku sama aku ya. AA yang di Singapura. Singapura. Terus dari sana ke Amerika pertama kali. Niatnya itu computer science, padahal sudah di warning sama guru kimia. Jadi waktu itu nilai saya yang bagus kimia. Nilai kalkulus hancur sebenarnya. Cuma waktu itu kan kita kan sering dibombong itu, kalau kamu punya keinginan pasti akan ada jalan. Ya ternyata nggak ada jalannya. Jadi masuk tahun kedua computer science di Amerika, saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa programming. Jadi setiap ngerjain pelajaran PR programming itu nangis. Dan tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong. Ada sih teman yang berusaha ngajarin, tapi gimana sih, tipikal yang dia itu tidak bisa ngajari. Jadi dia ngajari aku malah makin bingung. Ya anyway, terus habis itu pindah. Tapi aku masih pengen di IT. Jadi waktu itu pindah ke Inggris. Tapi harus ulang dari awal karena itu memang tidak ada programmingnya. Jadi mundur lah intinya lulusnya kalau dibanding seangkatanku yang lain. Ya jadi lulus S1 yang di Inggris, habis itu sempat kerja di Jakarta 3 tahun kalau nggak salah. Habis itu ada Tondo Yekti, pindah ke Jogja sebentar tapi cari beasiswa untuk S2. S2 beasiswa dapat LPDP, waktu itu angkatan pertama banget. Terus S2-nya di New York, ambil Master of Business Administration dengan double concentration. Yang satu Leadership and Change Management, yang satu IT tapi lebih ke pembentukan IT policy. Jadi tetap bukan programming. Tetap. Ya. Jadi saya ternyata bakatnya itu nyuruh-nyuruh programmer, bukan programming. Kurang lebih gitu sih, Mbak. Ya. Kita balik dikit nih ya. Kesan-kesanmu antara sekolah di Australia dan Singapura apa? Jadi waktu itu kan aku di Australia itu kan aku begitu masuk itu kan kelas 9. Pertama agak kaget sih karena ternyata matematikanya itu jauh lebih gampang. Jadi bilangan pangkat 3 pangkat 2 gitu itu baru kelas 9 waktu itu. Iya, dan kita boleh pakai kalkulator. Jadi aku cuma really gitu loh. Kalau di Singapura ya karena waktu itu di Singapura ini kali ya, aku kan masuk yang di advance. Jadi kalau yang kelas advance itu memang setara dengan tahun pertama universitas. Oke. Jadi advance level itu yo penuh cucuran keringat dan air mata juga. Ternyata. Jadi yang spesial tuh guru kimiaku tuh kan galak banget, tapi justru itu yang bikin aku belajar. Jadi waktu itu sempat sih, makanya kenapa guru kimiaku itu sempat ini banget gondeli sebelum masuk. Aku bilang mau ke computer science karena pernah ditawari beasiswa dari Inggris itu full scholarship tapi untuk pure chemistry. Waktu itu bilang, aku kalau kimia nanti balik ke Indonesia ngapain? Ya gitu deh. Ibu kan dulu pernah cerita tuh di episode sebelumnya bahwa kamu itu kan suka puzzle komputer. Nah, apakah itu yang istilahnya memantapkan kamu untuk di jurusan IT? Mungkin puzzle nggak termasuk ya, tapi maksudku yang kamu kan udah suka komputer tuh. Sebenarnya alasannya mantep di IT agak remeh sih. Jadi dulu ada serial film La Femme Nikita. Oke. Nah, itu film lama ya. Film seri. Nah, yang jadi Birkhoff programmernya itu cute. Remeh nggak sih? Iya, remeh sekali. Nah, tapi emang kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya receh. Receh. Nah, jadi kalau dulu emang udah seneng komputer, tapi maksudnya pelajaran komputer di sekolah gimana sih, kan paling Microsoft Office atau apa gitu kan. Tapi untuk coba kayaknya computer science menarik ya, itu satu sisi aku senang main puzzle, di satu sisi ini kok kayaknya nggak tahu juga, maksudnya ya si Mas Birkhoff itu lucu. Mas Birkhoff. Karena itu ya, jadi sebenarnya itu sih, cuma
ya kita kan kadang nggak tahu panggilan itu kemana, karena pernah pas di mana SMA itu pas SMA di Singapura aku sempat kepikiran pengen jadi politician. Itu cuma tapi kan untung nggak banget kamu kalau aku di pernah ngomong sama bapak gitu kan, bapak kalau aku jadi politician gimana. Bapak cuma bilang waktu itu untuk sebenarnya kok jadi politician itu tidak harus kamu backgroundnya politik, kan juga bisa. Wes S1-nya kamu lakuin apa yang kamu mau, gitu. Kalau waktu itu aku pernah juga ngomong sama guru kimiaku yang si Mahagalak itu. Waktu itu kalau nggak salah, pokoknya kita masih turmoil di sini dengan Bu Mega waktu itu kayaknya baru-baru jadi presiden, pokoknya nggak lama gitu lah. Aku bilang, Miss, kalau aku jadi politician gimana di Indonesia? Guruku cuma ngeliatin aku gitu kan, yeah, you will probably get shot. Mungkin suatu saat ditembak orang. Ya udah, tapi intinya kalau jadi politician waktu itu aku ngikutin koran kok kayaknya kalau jadi politisi itu apa sih istilahnya, bisa nggak masalah hari ini ngomong A, besok ngomong B, nggak ada teman yang abadi. Jadi kita kerja dengan teman sekantor itu semuanya nggak bisa dipegang ngomongannya, gitu. Kayaknya antara ngapusi dan atau dihapusi gitu, kayaknya nggak deh. Itu kayaknya memperpendek umur. Ya jadi kembali ke IT. Karakter kamu nggak bisa, karena kamu hanya taunya hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Ya nggak ada yang kayak, ya anggota politisi ini membalikkan meja, mungkin aku. Nah, ya itu mungkin kamu nomor 1 dan masuk headline itu. Nah, kalau di Indonesia jurusan teknik atau IT itu kan didominasi sama anak laki-laki ya. Nah, kalau misalnya nih ya, kira-kira yang menarik dari sekolah kamu di luar negeri itu apa? Kalau pas sekolah itu, kalau yang pas programming ya, pas yang di Amerika pertama kali itu, jadi maha minoritas. Karena aku waktu itu di Institute of Technology, jadi let's say kayak satu kelas, satu angkatan isinya 400 itu yang computer science mungkin kayak ada 75, 80, lumayan dari 100 gitu. Yang perempuan cuma 3. Oh. Tapi di sisi lain karena yang cewek minoritas itu banyak sekali yang perlu bantuan nggak, perlu ini, cuma tuh maksudnya udah ketok banget modus ngono loh Mbak. Jadi males juga. Cuma nek ditolak itu terus mereka juga jadi nggak apa sih, nggak ramah juga gitu loh. Padahal kita kan menolak karena Mas Rai mungkin modus ngono loh maksudnya. Bukannya menolak kebaikan, enggak. Ya anyway itu kalau sekolah. Cuma kalau pas di Inggris itu kelasnya lebih kecil, lebih banyak yang perempuan, dan ternyata aku ngelihat kalau untuk komunikasi dengan klien, karena waktu itu kan bedanya kan kalau yang di Inggris tuh nggak ada programmingnya, tapi kita designing sistem kayak gitu-gitu masih ada. Nah untuk komunikasi dengan klien ini maunya seperti apa sih, jadinya rancangannya seperti apa, itu sebenarnya yang perempuan itu lebih bisa menerjemahkan. Gitu. Yang menarik sih kalau terus biasanya kan ini kok kenapa jadi minoritas gitu yang perempuannya apa? Karena banyak juga mereka dari kecil perempuan tuh tempatnya bukan di technical. Gitu. Ya sih. Jadi ya wajar kalau pas S1-nya yang perempuan juga masih minoritas karena dari lingkungan sekitar itu kecilnya ya WSD itu bukan kerjaan perempuan. Gitu. Pas kerja sih mungkin yang lebih kelihatan lagi karena kalau lingkungan IT itu kan sangat bro culture. Jadi ya itu tadi banyak yang karena banyak cowok terus akhirnya kayak jadi sarang penyamun. Tapi akhirnya jadi perempuan itu tidak merasa aman, bukan tidak merasa nyaman ya, tidak merasa aman di situ. Gitu. Itu salah satu problemnya. Terus nek aku ngomong gitu, aku menawarkan solusi gak dianggap. Yang ditanya yang cowok. Itu juga sering. Ya gitu-gitu sih paling. Jadi masih ada kayak istilahnya glass ceiling gitu ya, maksudnya pembatasan. Sama ya, jadi sebagai perempuan tuh harus lebih sering
harus bisa membuktikan iki aku iso, sing iki iso. Jadi istilahnya requirement-nya jadi lebih berat. Kita harus selalu membuktikan bahwa ini kita tuh bisa, ini tuh kita bisa. Sementara yang cowok sebenarnya nggak harus sampai segitunya. Enggak. Sebenarnya sekarang itu IT untuk kaum perempuan tuh juga banyak ya. Dan sebenarnya banyak yang lebih pinter juga. Iya. Ya kan? Gitu. Iya toh? Banyak sebenarnya, cuma kadang kan mereka nggak nyaman kerja di situ. Dan mungkin karena karena ada suatu tekanan juga, sehingga dia juga merasa sebenarnya dia tahu, tapi karena ditekan jadi dia ya wis lah gitu. Mungkin enggak juga. Ada, aku pernah ngalami timku itu tim programmernya 6 orang, yang cewek 1. Nah, yang paling pinter tim leadnya. Si tim leadnya udah stres nih, dia udah berapa hari dia nggak bisa memecahkan satu persoalan programming. Nah, dilala yang anak baru yang cewek ini selesai bisa. Marah-marah loh si tim lead ini. Nggak mungkin dia tuh bisa ngomong aku weraiso kok. Meremehkan. Dan waktu itu juga kita lagi main apa gitu kan, main tebak-tebakan brand itu loh Mbak, dulu kan pernah ada game komputer itu. Jadi iseng-iseng aja, dan aku yang jawab like 90% gitu kan. Terus dia ngeliatin aku, wah Mbak, kamu jebelannya pinter tenan ya. Maksudmu? Jadi kamu meragukan saya gitu? Apparently ya kayak gitu deh. Ini kita semua tahu, dari satu keluarga tuh tahu kalau kamu itu kan semego ya. Semego gitu. Nah, setiap makan pagi itu kan harus sego alias nasi dengan soto yang berkuah dan lain sebagainya. Terus kalau kamu waktu kemarin merantau istilahnya, itu gimana bikin? Ayo tetap nasi. Oh, tetap nasi. Jadi urusan pertama kalau pindah ke suatu tempat adalah cari Chinatown. Sing jelas ono dodolan beras. Oh ya. Terus cari, biasanya terus ada mie instan juga. Iya. Beras itu sangat penting bagi kita semua. Satu keluarga itu sangat penting. Betul. Tidak ada beras itu kita bisa berantem. Nah, ini kita mengulas sedikit ya. Nah, sebelum Bapak dawuh untuk membentuk Tepas Tondo Yekti di tahun 2012 kalau nggak salah ya, kan udah lebih dulu hadir, ada berbagai platform online ya, kayak Twitter, Facebook, fanpage, Instagram gitu kan. Nah, kalau nggak salah kamu kan juga punya blog ya, gkrhayu.com. Nah, di blogmu itu kan sering membahas hal-hal yang dikilen yang nggak terlalu formal lah gitu. Nah, sebenarnya apa toh yang paling mendasar yang ingin kamu sampaikan di dalam blogmu itu tuh apa? Ya, si blog itu sudah tidak aktif sejak 2018 kayaknya. Kalau dulu mungkin ya sebenarnya mirip dengan apa yang pengen disampaikan di podcast ini sih. Jadi kalau dulu tuh kan orang kan juga nggak tahu toh kita kegiatannya apa aja kan, koyo mong leha-leha dikipasi ngono toh, luluran minum jamu gitu. Cuma di satu sisi ya aku pengen aku kan banyak baca. Terus pas S2 kayak gitu kan banyak teori tentang virtual team, perbedaan budaya korporasi yang barat sama yang Asia, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, pengen tak tulis tuh yang ini teorinya gini, kira-kira pengaplikasiannya kayak apa, dengan bahasa yang gampang, karena aku paling males kalau dengan bahasa yang resmi. Jadi nulis yang ketahuan males gitu. Intinya sebenarnya itu sama sharing pengalaman, karena waktu itu aku ngalami pas kerja di Jakarta itu banyak yang anak-anak ketika dipromot jadi tim lead atau manajer untuk pertama kali itu mereka nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi sebenarnya itu sih pengen berbagi itu aja. Terus kayak kemarin kan pas masih di luar itu kan masih bisa traveling,
kayak gitu-gitu. Jadi aku pengen juga sharing tempat-tempatnya, tapi bukan yang modelnya yang ini hotelnya seperti ini dengan harganya semalam seperti ini, enggak gitu. Jadi lebih personal Lebih gitu ya. personal aja. Pengen kayak kalau di Facebook, di Twitter, di share di situ kan kita nggak tahu kapan platform itu tiba-tiba hilang. Tahu-tahu di ban aja sama pemerintah Indonesia, bubar semua. Tapi kalau blog kan nggak, lebih permanen. Kayak gitu sih sama ya nulis-nulis. Makanya karena tidak terlalu formal, yo akhirnya yo saanane waktu aku nulis terus nek males yo ya begini wes. nasibnya. Aku pernah nyoba tuh ya, seperti kamu membuat blog. Cuman begitu mulai, jadi aku ngerasa itu bukan aku gitu kan, karena satu tulisannya itu jadi ngalor ngidul gitu loh, dan nggak bisa fokus, dan kayaknya aku bukan seseorang yang yang pintar menuangkan dalam kata-kata atau gimana gitu loh, ya kan? Aku lebih ke perintah langsung. Kongkonan maksudnya. Ya salah satunya juga itu karena aku ngerasa nggak terlalu bisa nulis yang concise, yang to the point ini, makanya itu untuk jadi kayak media latihan gitu loh. Jadi nyambung ke yang tak baca dengan nyambung ke yang tak alami itu hasilnya kayak apa gitu. Oke. Nah, sebelum adanya Tepas Tondo Yekti itu kan kamu pernah kerja nih ya di Jakarta kan? Berapa tahun kalau nggak salah? 3 ya. 2-3an ya kalau nggak salah ya. Tahun 2009, awal-awal 2009 itu kan? sampai 2012 kok. Nah, itu dulu lingkungan kerjamu tuh gimana? Pasti mereka tahu dong siapa kamu kan gitu. Apakah ada special treatment gitu untuk ke kamu atau semua sama atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau kita tuh kan soalnya kalau sekarang ngisi formulir kerjaan tuh kan masih disuruh ngisi nama ayah ya, gitu. Nah sebenarnya ketahuannya dari situ aja sih, karena begitu aku masuk mereka ngeliatin aku atas bawah kok kayaknya ini yakin anak sultan kok kayak orang yakin kan. Ya itu terjadi sama aku, Ya, mungkin kan soalnya mereka kan kalau anak sultanku sing apa sih sing maha modis, maha gitu kan ya enggak ya tahu lah ya. Terus ya paling gitu sih. Terus mungkin mereka kan mikirnya yang lemah lembut, yang kalau ini udah jadi belum, kenapa kok belum jadi, cuma kan ternyata ini gimana, aku bilang gitu, ini udah 2 hari kamu tuh ngapain baik kan kadang-kadang aku gitu. Jadi ada yang tim lead itu yang dia ngeliatin aku atas bawah, kamu beneran anak sultan, maksud lohku gitu kan, kamu pasti yang salah didik ya. Aku cuma what? Kamu belum ketemu yang lain aja. Aku juga pernah, jadi dulu kan aku kan di bidang IO kan, aku pernah punya IO kan. Nah yang sekarang dia menjadi sekretaris saya gitu kan, dia pertama ini Gusti, pertama kali saya lihat Gusti itu saya pikir tuh tidak sesuai dengan bayangan saya. Dia bilang, emangnya bayanganmu kayak apa mbak? Putri keraton itu pakai rok, pakai kemeja, high heel atau flat shoes lah gitu kan, rambutnya panjang, lemah lembut, elegan. Ya begitu aku ketemu mbak pakai celana jeans, pakai ya oke lah pakai kemeja, tapi pakai sepatu kets. Terus aku bilang, loh kita kan mau event, ngapain aku pakai high heel, pakai rok? Aku bilang itu, aku kan harus kemana-mana. Aku bilang gitu. Ya gitu deh mbak. Aku bilang, ya untungnya aku nggak pakai sendal jepit, aku datang. Gitu. Iya pernah, soalnya bosku juga, aku lagi apa ya, pokoknya ada satu kick. Maksudnya sebenarnya aku cuma minta tolong, ini ada message A, tolong disampaikan ke bosnya dia. Cuma begitu dong, banyak alasannya. Aku lama-lama aku juga udah sebel karena udah dicecer klien. Ini lama-lama ngelak goreng, aku bilang bosku ngakak dari kan begini ya anak sultan. Ya lumayan crispy. Ya ekspektasi anak sultan sebagai anak sultan itu memang berbeda dengan kadang-kadang apa yang
realnya kita, aslinya kita gitu. Ya kita bisa sih. Iya, cuma masuk kalau special treatment ya wong aku ya masih terakhir itu kan yang sebelum aku resign itu kan masuk memang jam 1 siang. Tapi aku baru pulang jam 9 pagi karena gantian sama bisnis analisku. Nanti jam 9 pagi pulang, jam 10, jam 11 bangun, makan, mandi, jam 1 udah balik lagi ke kantor. Dan itu kalau IT itu kan memang begitu toh. Nah itu nggak kenal weekend, nggak kenal ini, nek mau ngaso ya cuma disediani gelaran apa tuh kayak matras yoga itu loh. Nah di lantai kantor klien, nah ya udah. Ya begitu, nggak yang terus special treatment dapat kamar hotel ya. Pernah juga yang kerja di sini. Jadi ternyata pas aku apply itu ngisi daftar tamu itu berhubung isinya cowok semua kan, mereka ngelihat ada cewek yang apply, di googling namanya, tahulah akhirnya. Nah, jadi mereka itu ternyata punya perkiraan bahwa aku jadi project manager di situ itu karena si perusahaan ini di Jogja. Jadi kayak entuk jatah. Gitu loh. Aku bilang, kalau entuk jatah itu bukan jadi project manager. Aku bilang, jadi owner. Aku milih sing bagian leha-leha tanpa duit tuh jadi project manager, ki repot ya. Udah repot, itu a thankless job. Jadi kok jadi project manager itu kalau semuanya berjalan dengan baik, itu nggak kelihatan kerjaannya. Nah kalau udah mulai ada yang salah, ada yang kui garek dionek-onekke project manager ya. Jadi ketika everything goes well tuh nggak ada yang wah ternyata project managerku bagus ya, itu nggak ada. Selalu yang timpa salah. Nek lagi do kleru ngono bilang iki project manager piye. Nah penuh dengan kritik lah. Tidak ada yang berterima kasih. Oke, kita lanjut next ya. Curhatnya terus kayaknya ini curhat semua ini dari sini ini. Nah, jadi gini, tentang Tondo Yakti nih ya, Cang. Oke. Ini kan kamu kan mencoba menggabungkan antara proses pelestarian budaya di dalam keraton dengan teknologi nih ya, ya kan? Nah, itu kan pasti kan banyak banget tantangan, terus ada kendala-kendalanya, terus hambatannya gimana. Nah, tantangan yang paling sederhana sampai sing paling ngeyel ki apa? Mungkin kalau pertama itu kan satu Tondo Yakti itu baru waktu itu, ya kan, dan kita cuma sedikit ya istilahnya, cuma pengageng, wakil pengageng, bendahara, sekretaris, sama bagian umum satu. Dah itu kan paling kecil lah, tepas ya banding yang lain. Jadi kalau ya Mbak tau lah, kalau di keraton itu kan pas kita pertama masuk itu kan di dalam modelnya kan nenggo dawuh. Ya tau, jadi mereka beride pun enggak, terus takut salah, kalau yang atas ngomong apa tuh nggak berani bantah. Anak kayak ngono kan, iya keraton juga kapan majunya kan kayak gitu. Jadi dulu aku inget banget tuh pertama aku bilang, masa ini tepas IT kok nggak ada koneksi internet? Bilang tuh, udahlah Mas, aku bilang sama cariku kan minta ke Panitro Puro untuk dipasang internet. Tanteni 3 minggu apa ya kalau nggak salah. Endi kok aku pikir kan nanti dia nulis surat terus minta aku tanda tangan gitu kan. Endi gitu kan. Aku bilang, Mas, iki piye? Aku bilang, loh saya nenggo dawuh. Jadi ternyata dia menunggu iki digaweke surat. Gitu loh. Padahal kan aku udah bilang, ayo Mas njaluk internet. So aku bilang, Mas, aku rasa nek kene carane, jadi terus tak brainwash, cari sama hartakannya. Aku nggak bisa kalau cara kerjanya kalian seperti ini. Untungnya karena waktu itu baru dan masih kecil, jadi le nyuci, le gosok otaknya itu bisa gitu loh Mbak. Sekarang carinya terlalu kuanen. Itu sih yang agak susah nenggo dawuh itu, karena kan kadang kita kan sebagai yang di atas itu malah nggak boleh terlalu mendikte yang di bawah, karena sebenarnya kalau kita punya orang yang memang ahli di bidangnya, ya udah biar mereka kerja, gitu loh. Kita kan tinggal mengarahkan, karena mungkin idenya kita nggak sebagus idenya mereka, kan gitu ya. Setidaknya ada diskusi lah. Kan paling nggak kita mengarahkan, atas tinggal kreativitasnya mereka kayak apa kan ngono. Nah cuma kan ini enggak. Nah itu yang pertama yang susah itu. Terus kalau ya itu sama Panitro Puronya Mbak itu dulu pas kita pertama mau bikin anggaran
Ya kan kalau yang banyak dulu apa sih paling grebek. Iya. Itu salah satu yang Dan paling peralatan, karena masih awal-awal kan. nah pas kalau bandingannya Iya. dulu grebek toh, terus Tondo Yekti kan mendadak menjadi yang anggarannya paling besar karena kita kan perlu beli kamera, perlu Iya. beli. Nah kan kamera kan ya yang DSLR lah, sing api biar kualitasnya juga bagus, gini awet dan gini-gini. Tapi kan ini kok sampai segini harganya, emang pakai pocket kamera nggak bisa? Aduh. Iya, perlu diedukasi gitu karena kan bahwa pocket kamera sama yang itu gede beda. Gitu, apalagi kalau kita mau bikin kayak dokumenter, terus mau live streaming segala macam kan nggak bisa. Kok nek saya murah, netizen itu kejam loh komentarnya di YouTube gitu loh. Jadi lo nek blabur kan malah ini gimana kok dari keraton ini kok kualitasnya jelek, mau gimana coba kan. Ya. Kalau dulu katanya itu ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, sekarang netizen lebih kejam daripada ibu kota. Ya terus sebenarnya tergantung sih, tinggal kita mau dengerin aja. Ini kupingku sudah mulai tebal. Anyway, kurang lebih gitu sih. Tapi kalau udah istilahnya dengan adanya Tondo Yekti waktu itu banyak yang nawarin, saya bisa bantu apa Gusti. Jadi itu lumayan sangat membantu, banyak yang ternyata mereka passionate tentang keraton. Itu dengan adanya Tondo Yekti terus ini mulai kayak ada tempat, oh aku bisa kesana untuk aku bisa bantu apa gitu. Mungkin selama ini nggak ada wadahnya gitu. Kalau dulu istilahnya di dalam atau kepara itu difoto susah, sekarang malah minta difoto ya. Sekarang kita menghindar kalau ketemu kepara. Soalnya terasa, Mas aku difoto dan minta dicetak. Jadi kita sekarang lihat kepara kok yang bawa kamera kabur. Kayak juru foto istilahnya, padahal bukan. Nah, terakhir nih ya, yang ingin kamu sampaikan sama semua pendengar podcast nih ya. Bisa tentang apapun boleh sih, atau ada hal khusus tentang misalnya pelestarian budaya yang berkolaborasi dengan teknologi atau apapun. Mungkin kamu ada sesuatu yang mau ingin disampaikan? Mungkin kalau persepsi kan dulu teknologi itu musuh budaya, sajane kan ora. Justru dengan sekarang kita ada live streaming, kita ada ini malah kita bisa punya audiens yang jauh lebih luas, yang di luar negeri. Terus kita bisa menjaga dan melestarikan itu kayak dengan digitalisasi kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk nek sampaikan jadi aku kepengennya ini kami coba kemas supaya yang generasi berikutnya ini tertarik. Itu dulu. Nah, jadi kalau bisa yang penting itu apresiasi terhadap pelaku budayanya. Karena kalau udah susah-susah dikerjain, orang udah susah-susah latihan nari, gak ada yang nonton gitu kan ya untuk apa rasanya gitu kan. Jadi paling itu dulu apa yang bisa kalian lakukan untuk support para pelaku budaya ya. Misalnya kalau ada pentas ya nontonlah, praketang di live streaming itu. Kalau live streaming yang nonton rame ya seneng kok. Yang pentas gitu kan. Terus siapa tahu nanti dari situ mungkin bisa mau ikut nari. Kalau misalnya aduh kakiku kiri semua aku nggak bisa nari, ngono ya nggak apa-apa kan. Punya medsos gitu loh. Jadi dengan bantu nge-share gitu dengan teknologi ini sebenarnya tuh mengewangi juga gitu. Ya aku juga dapat beberapa email ya dari luar negeri. Beberapa itu ingin menayangkan apa yang misalnya tari uyon-uyon atau yang sudah ada di Tondo Yekti dan Krido untuk ditayangkan di kedutaan mereka. Terus kemarin yang terakhir kalau nggak salah mereka dari Inggris, kedutaan Inggris minta izin untuk menayangkan Mara. Kedutaan Indonesia yang di Inggris maksudnya? Kedutaan Indonesia yang di Inggris maksudnya minta izin menayangkan Mara. Maksudku berarti kan apa yang selama ini diperjuangkan dan dibuat oleh Tondo Yekti itu kan membuka mata seluruh dunia istilahnya gitu. Gitu kan. Dan orang Indonesia terutama orang Jogja atau orang Jawa yang di luar negeri itu kan mesti kangen. Ya kan? Ya seperti kita lah waktu di luar negeri kan
opo toh pengen tahu apa yang terjadi karena ya kan pasti kan pengen ada apa di Indonesia, ada apa di Jogja. Kadang kalau ditanya ini kalau di tempatmu tuh kayak apa sih, terus kita mau buka website kok ya kalau sekarang adalah sekarang adalah rujukannya untuk Mbak ini. Ngomong-ngomong berarti sendalmu udah ngetop sampai Inggris no? Iya. Oh enggak, tidak enggak kelihatan sendalnya. Menurut research tidak terlihat masalah sendal gitu. Tuh. Ya, kira-kira ada lagi tambahan pengalaman-pengalaman atau gimana gitu. Bangannya keperucut mah. Ini coba ngulik-ngulik nih, tapi kok nggak keluar-keluar. Ya udahlah. Sudah cukup, terima kasih. Udah lama loh ini. Mbak nggak haus? Enggak. Ya udahlah kalau gitu, nggak terasa nih ya udah lama lah membahas masalah sisi lain dari GKRHU. Tampak belakang aja, tampak depan nggak mau ditayangkan. Nah, banyak cerita yang masyarakat tidak ketahui dan secara eksklusif kita bagikan di podcast ini. Semoga banyak yang mendengar dan ikut bersemangat setelah mendengar ceritamu ya Jang. Semangat kakak gitu kan. Matur nuwun sudah berbagi dan sampai jumpa pada podcast Rembug Rasa Putri Kedaton selanjutnya. Pareng.